Pendarahan otak. Marshall buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi?" Teresa terisak. Kondisi mental ayah benar-benar buruk baru-baru ini. Selama ini dia tidak bisa tidur sepanjang waktu, dia kesakitan setiap hari, dan suasana hatinya sangat buruk. Dan dia telah melawan dokter, dan tubuhnya semakin lemah dan lemah. Baru saja, ayah pergi ke kamar mandi sendirian, dan tiba-tiba jatuh koma. Dokter mengatakan itu adalah pendarahan otak, dan itu telah menyebabkan kegagalan banyak organ. Sekarang dia dalam keadaan koma yang dalam, dan dokter mengatakan bahwa masih ada 1 atau 2 hari paling lama. Marshall tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, bagaimana dia bisa tiba-tiba mengalami banyak kegagalan organ? Apa yang dilakukan begitu banyak dokter? Tidak bisakah mereka menyembuhkan ayah dengan kemampuan mereka? Teresa berkata tanpa daya. Dokter mengatakan bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Indikator fisik ayah semakin buruk, dan pada dasarnya tidak ada peluang untuk perbaikan. Marshall bertanya, bagaimana dengan dokter nasional itu? Bagaimana dengan Master Seni Bela Diri? Bagaimana dengan Master Tio? Mereka tidak ada hubungannya. Tidak mungkin. Teresa menangis dan berkata, beberapa dokter lain juga telah melihatnya, dan mereka semua mengatakan tidak bisa melakukan apa-apa. Master Seni Bela Diri juga mengatakan bahwa situasi ayah saat ini terlalu lemah, dan tidak ada cara untuk melakukannya. Ibu sudah mengirim seseorang untuk mengundang Tianxi. Dia mengatakan bahwa dia memiliki pil penopang kehidupan, mengatakan bahwa itu bisa menyelamatkan nyawa orang yang sekarat selama 7 hingga 10 hari, tapi saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Benar-benar ada hal semacam itu. Marshall berseru, saya tidak tahu apakah pil yang menopang kehidupan itu berguna, tapi pil peremajaan pasti akan berhasil. Setelah itu, dia berkata kepada Teresa, Teresa, kamu dan anak kedua dan ketiga merawatnya sebaik mungkin. Aku akan ke Indonesia untuk meminta pil peremajaan untuk ayah. Teresa berseru, kakak. Sekarang keluarga itu seperti lalat tanpa kepala, sebaiknya kau segera kembali. Anda di sini, kami juga dapat memiliki tulang punggung. Dan situasi ayah sangat kritis. Kalau obat Tianxi tidak berfungsi, ayah tidak sabar menunggumu kembali dari Indonesia. Jika kamu menunda, aku benar-benar takut kamu tidak akan melihat ayah bahkan untuk terakhir kalinya. Marshall menyadari bahwa meskipun dia tahu bahwa peremajaan dapat menyelamatkan nyawa ayahnya, dalam hal ini, itu akan terlambat. Terlebih lagi, dia tidak yakin dia bisa membeli peremajaan sama sekali. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu siapa yang memiliki pil peremajaan. Jika dia membabi buta kembali ke Jakarta, mungkin sulit untuk melihat pemilik peremajaan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain, dan bahkan lebih mustahil untuk mendapatkan pil peremajaan. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Teresa, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Setelah itu, dia menutup telepon, berdiri, dan berkata kepada Dunchan dengan panik, Dunchan, ayahku sakit kritis, aku harus cepat kembali. Dunchan berdiri tanpa berpikir 2 kali, dan berkata, aku ikut denganmu. Marshall melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, kamu lupa, ada acara besar di New York segera, kamu tidak boleh meninggalkan New York sekarang. Lebih baik tetap di sini. Setelah itu, dia mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan semua uang tunai di dalamnya, dan meletakkannya di atas meja, dan berkata kepada Dunchan, aku pergi, jaga dirimu. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Dunchan harus mengetuk dengan ringan sambil menganggukkan kepalanya. Katanya, jika ada situasi baru dari pihak lelaki tua itu, beritahu saya sesegera mungkin. Baik, Marshall saat berbicara sudah kehabisan restoran.
Segera setelah itu, dia masuk ke mobilnya dan berkata kepada pengemudi, "Cepat, pergi ke bandara. Hubungi kru dan bersiaplah untuk segera lepas landas kembali ke Los Angeles." Pada saat yang sama, ekspresi Tama di lantai 2 juga menjadi sangat jelek. Dia juga mendengar panggilan telepon antara Marshall dan bibinya, Teresa, dan tahu bahwa hidup kakeknya sekarang dipertaruhkan. Pada saat ini, hatinya tidak bisa membantu tetapi tegang. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa kakeknya, siapa yang begitu kaya dan baru berusia 70-an, bagaimana dia bisa mati begitu cepat. Menurut deskripsi kakak ipar di telepon, kakeknya mungkin kehabisan bahan bakar. Dalam hal ini, selain dari pil obatnya sendiri, mungkin tidak ada obat di dunia ini yang bisa mengobatinya. Dengan kata lain, jika dia tidak membantunya, kakeknya mungkin tidak akan mampu melewati rintangan ini. Bagaimanapun, dia adalah ayah ibunya, dan dia memiliki 1/4 dari darahnya di tubuhnya. Tidak peduli berapa banyak prasangka yang dia miliki terhadapnya, dia tidak boleh mati seperti ini. Namun, saat ini, dia belum siap secara mental untuk bertemu dengan keluarga kakeknya. Tepat ketika Tama terjerat, Gema melihat ada yang tidak beres dengannya, dan dengan cepat bertanya, "Tama, ada apa denganmu?" Dia menatapnya, ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Gema, jika itu nyaman untukmu, bisakah kamu pergi ke Los Angeles untukku?" Gema mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Ya, apa yang kamu ingin aku lakukan di Los Angeles?" Tama berkata, "Pergi saja ke Los Angeles dan temukan nenekku di rumah Polen." Tama mengeluarkan blood dispersing dan heart saving pill dari sakunya, menyerahkannya ke tangan Gema, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu berikan pil ini kepada nenekku dan biarkan dia memberikannya kepada kakekku." Gema terkejut. "Tama, kakekmu sakit?" "Ya." Tama mengangguk dan berkata dengan cemas, "Sepertinya dia sakit parah." Gema buru-buru bertanya, "Lalu kenapa kamu tidak langsung memberikan obat kepada pamanmu? Bukankah dia di bawah?" Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia sudah pergi." Setelah itu, dia berkata lagi pula, "Aku belum siap untuk bertemu dengan mereka." Gema mengangguk ringan, dan berkata lagi, "Tama, aku tidak tahu di mana keluarga Polen di Los Angeles. Apalagi, untuk keluarga sebesar keluarga Polen, pekerjaan keamanan harus sangat ketat. Saya tidak tahu apakah mereka akan membiarkan saya masuk." Tama berkata dengan serius, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, terbanglah dulu, dan saya akan meminta Joseph untuk menyelidiki alamat rumah di Los Angeles. Setelah Anda tiba di rumah Polen, beritahu pelayan keluarga Polen secara langsung, dan katakan saja kamu tunanganku dan ingin mengunjungi kakek nenekku. Mereka pasti akan membiarkanmu masuk." Mendengar kata tunangan, Gema malu dan senang, dan giginya yang rapi dengan lembut menggigit bibir bawahnya, dan dia dengan malu-malu berkata, Lalu jika nenek dan yang lainnya bertanya tentangmu, bagaimana aku harus menjawabnya?" Tama berkata, "Katakan saja Anda belum menemukan berita tentang saya." Gema berkata dengan sedikit khawatir, "Tapi saya harus menjelaskan asal-usul pil ini. Kalau tidak, mereka mungkin tidak percaya padaku." Tama berkata, "Jangan biarkan mereka menyadari bahwa Anda berada di sana untuk memberikan obat. Bersikaplah seolah-olah Anda berada di sana untuk mengunjungi, dan ketika Anda mendengar bahwa kakek saya sakit, beri saja dia obat tanpa ragu-ragu." Setelah berbicara, Tama berkata lagi, "Jika mereka tidak percaya pada khasiat obat ini, katakan saja obat ini pamanku mendapatkannya secara tidak sengaja, dan kemudian beritahu mereka bahwa dia menggunakan obat ini untuk menyembuhkan kanker pankreasnya ketika dia mengembangkannya ke stadium lanjut. Total ada 2 obat. Ayahmu mengambil 1, dan kamu punya 1 lagi. Di sini, saya percaya mereka seharusnya mendengar tentang pemulihan lanjut pamanku dari kanker pankreas, dan bahkan jika tidak, dengan kekuatan mereka akan dapat memverifikasinya dalam beberapa menit." Faktanya,
Tama selalu menyimpan 3 jenis obat mujarab, yaitu pil penyebar darah dan penghemat jantung, pil peremajaan, bahkan pil budidaya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.